Jembatan Gunung Nago dan Jembatan Kembar di Padang, Sumatera Barat ambruk putus terseret arus sungai yang membesar. Ya pemirsa, cuaca ekstrim yang terjadi di Sumatera membuat sejumlah provinsi mengalami bencana longsor dan banjir. Banjir bandang atau galodo menerjang Sumatera Barat. Ini seharusnya air lurus ke sini. Ya. Sekarang airnya merubah arah. Ini dia. Ini sebenarnya ini bukan sungai awalnya ya. Ini adalah pemukiman masyarakat. Perkenalkan, nama saya Zizi Munjibangaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak dan risiko yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Mitigasi bencana ini bisa dilakukan sebelum bencana tersebut terjadi. Bisa dilakukan dengan perencanaan, edukasi, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan yang baik. Salah satu bencana yang menjadi fokus penelitian ini yaitu bencana Galodo. Galodo adalah banjir bandang yang membawa material seperti lumpur, kayu, batu, dan puing lainnya yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi di daerah hulu. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pau karena wilayah ini mengalami bencana Galodo yang cukup signifikan beberapa waktu yang lalu. Menariknya, Kecamatan Pau bukan termasuk daerah yang sering mengalami bencana serupa. Oleh karena itu, kejadian tersebut tergolong tidak biasa dan ada kemungkinan mitigasi bencananya belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi mitigasi bencana di Kecamatan Pau serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi bencana yang akan datang di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Kotoliang dari Teknik Universitas Andalas. Sekarang saya akan mewawancarai korban terdampak bencana Galodo di Kecamatan Pau, yakni Saya Arik. Saudara Arik, apa dampak yang Anda rasakan ketika bencana Galodo itu datang? Ya, dampak yang saya rasakan itu banyak ya, seperti perubahan kondisi sekitar lingkungan dan banyak barang-barang warga dan barang-barang saya sendiri juga yang rusak, seperti lemari segala macam lah. Oke. Kemudian apakah lingkungan dan rumah di sekitar Anda itu sangat terdampak dari bencana Galodo tersebut? Ya, sangat terdampak sekali ya. Seperti bisa kita lihat di belakangnya atau di sekitar sini itu keadaan geografinya sudah berubah sekali ya. Seperti di samping ini itu dulunya kebun, ada sawah segala macam. Dan dulu tuh di sana ada rumah-rumah warga juga, sekarang sudah hanyut dan beginilah kondisinya sekarang. Ya. Kemudian apakah Anda mendapatkan bantuan dari pemerintah sekitar setelah setelah bencana Galodo tersebut terjadi? Ya, saya dapat banyak bantuan seperti logistik, uang, dan berbagai macam lainnya. Dan pemerintah sangat membantu untuk pemulihan bencana tersebut. Terima kasih Saudara Arik telah memberikan informasi kepada kami. Sama-sama. Sekian. Baik, perkenalkan, nama saya Al-Fatih Nurdawi, saya dari Fakultas Teknik Universitas Andalas. Jadi saya sekarang berada di Kecamatan Pau dan bersama salah satu warga di Kecamatan Pau, yakni Fikra, Pak. Jadi Saudara Fikra, apa dampak yang Anda rasakan setelah peristiwa atau pas kejadian Galodo itu sedang berlangsung? Oh, tentunya itu takut ya, soalnya kan ini dampaknya juga besar. Banyak rumah-rumah yang hilang, banyak pohon-pohon yang terbawa oleh arus. Dan saya rasa sih ini dampak cukup besar dan buat orang banyak ketakutan, Pak. Itu saat kejadian Galodo tersebut, apa tindakan yang Anda lakukan pertama kali saat mendengar peristiwa tersebut berlangsung?
Pastinya pertama kali saat berlangsung tuh saya evakuasi terlebih dahulu, menyelamatkan diri, menyelamatkan orang terdekat ke tempat yang lebih aman. Terus menunggu bala bantuan yang datang dari pemerintah atau orang sekitar. Jadi dari peristiwa tersebut, apakah ada kerabat Anda atau saudara Anda yang terdampak rumahnya atau tempat tinggalnya? Ada Pak, teman saya itu tinggalnya di dekat Gasing di bawah. Gitu Pak. Baik, terima kasih Saudara Fikra. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari Kecamatan Pauh. Sekian. Oke, selanjutnya saya bersama terdampak lainnya yaitu Saya Nino. terima kasih. Apa saja, jadi Saudara Nino, apa saja dampak yang Anda rasakan ketika bencana tersebut terjadi? Yang saya rasakan tuh yang paling pertama itu tempat tinggal ya. Dekat sini kan melihat dari sekitar di belakang kita ini kan sudah kena sih ke pemukiman warga. Jadi Ya. sebagian itu udah hilang rumahnya, dan saya juga was-was kan walaupun tinggal dekat sini, takutnya rumah saya juga kena. Jadi saya bersiap-siap untuk mengungsi lah jatuhnya. Kemudian ketika bencana tersebut terjadi, apa tindakan pertama yang Nino lakukan ketika bencana tersebut? Oh, yang pasti itu mengabari keluarga yang di dalam, terus menyelamatkan barang-barang penting kayak sertifikat, kayak harta-harta berharga tuh laptop, HP dan casan. Dan mungkin kalau sempat itu untuk bawa makanan beberapa, kan takutnya belum sampai kapan Glodo ini berlangsung gitu. Oke. Kemudian apa bantuan yang pertama kali Anda dapatkan dari pemerintah sekitar atau warga-warga sekitar gini? Ya, berupa itu yang pasti air bersih sama untuk logistik untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Oke, terima kasih Saudara Nino atas informasinya. Sekian.